بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتفضل وتكرم على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد حضرة المكرمون والمحترمون مشايخ الكرماء وأساتذة الفضلاء والحاضرين والحاضرات الأحبة rahimakumullah. Yang saya hormati segenap para asatidah, para tuan guru, para muallim, para muallimah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, kita doakan semoga para muallim, muallimah, para asatidah, para tuan guru kita yang kebetulan hadir pada malam hari ini, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan zahiran wa batinah. Dan juga yang saya hormati segenap para tokoh agama, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua RT 026 027 dan juga Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1442 Hijriah, tepatnya dengan 2020 malam Rabu di Musalla atau Langgar Babus Sabirin, Kota Samarinda. Berikut jajarannya yang kesemuanya, semoga semua jerih payah para panitia untuk terselenggaranya peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad yang alhamdulillah pada malam hari ini terselenggara dengan lancar dan tenang. Oleh Allah Subhanahu wa taala mereka semua mendapatkan dan dibalas oleh Allah dengan balasan berupa pahala yang berlipat ganda, serta semua hajat-hajat mereka dikabulkan oleh Allah, serta masing-masing keluarganya oleh Allah dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian putra-putri masing-masing daripada mereka para panitia itu oleh Allah dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Berikut juga para donatur, tidak lupa ya, yang mendonasikan hartanya, yang mendonasikan materinya, atau berupa uang, berupa makanan, berupa apa saja yang bermanfaat. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan berupa pahala yang berlipat-lipat ganda, amin ya rabbal alamin. Berikut yang saya banggakan, para pecinta Nabi, hadirin hadirat, para bapak ibu serta adik-adik semuanya, yang mudah-mudahan hajat pian berataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
adik-adik kita, anak-anak kita yang masih di bangku sekolah, baik itu masih siswa atau mahasiswi, semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang sukses dan orang yang bermanfaat, bermartabat dan berderajat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para tatamu undangan yang mungkin ada sebahagian yang hadir ini yang diundang dari luar kampung kita, di sekitar lingkungan Mushola Babus Sabirin, baik itu ada yang datang dari Harapan Baru saya lihat, ataupun dari tempat-tempat lainnya. Semoga setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibalas dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kita hormati Imam Rawatib Mushola Babus Sabirin berikut jamaah 5 waktu yang setianya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini sama-sama kita memperingati hari lahirnya Sayyiduna Imamuna Qudwatuna Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang harapan kita dengan peringatan ini tiada lain, tiada bukan, semoga kelak di yaumil qiyamah, terutama di mahsyar, di saat-saat genting pada masa itu, kita mendapatkan bantuan, pertolongan, syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga berkat memperingati hari kelahirannya, semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesalahan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah sebagai duduk yang bernilaikan ibadah, sehingga tidak ada satupun yang meninggalkan tempat ini melainkan membawa pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam barang tentunya selalu tertuju, terhatur, tercurah ke haribaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga besar beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah nanti. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi barik wasallim yang selalu kita adakan di musola atau di masjid atau di majelis taklim atau di tempat-tempat yang lain selain daripada tempat-tempat ibadah. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Kata Al-Imam Suyuti, yang pertama, orang yang memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, memuliakan, memperingati hari kelahirannya, baik itu di rumah ataupun di tempat seperti tempat ibadah, musola atau masjid atau majlis ta'lim, maka beliau nyatakan Allah akan mengangkat bala dari tempat tersebut. Kalau dibacakan di rumah, bala yang akan menimpa rumah tadi itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebetulan pada masa-masa belakangan ini kita sedang dilanda bala, dilanda wabah yang belum kita dapat prediksi sampai kapan akan berhenti. Masih kita berhati-hati sampai pada detik ini, sehingga bersalaman kita harus pakai gaya lain, duduk harus berbeda daripada biasanya, berbicara dan sebagainya. Bahkan dalam melaksanakan ibadah saja kita harus berbeda daripada biasanya. Yang seharusnya kita harus rapat-rapat, sekarang diatur harus renggang-renggang. Yang seharusnya muka kita itu bersih daripada penutup, justru sekarang menjadi aturan harus ditutup.
dan sebagainya kalau kita tuangkan dan kita sampaikan banyak sekali. Itu diantaranya saja. Ini salah satu bentuk musibah yang menimpa kita, kita tidak terasa. Salah satu wabah yang sedang melanda di sekitar kita, kita tidak terasa. Maka satu-satunya jalan untuk supaya bala atau wabah itu bisa diangkat kembali oleh Allah, kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendekatkan diri kita kepada Allah, ya kita dengan melewati jalan cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa harus kita melewati jalan cinta kepada Nabi Muhammad? Karena kita pada dasarnya tidak mengenal Allah kalau bukan karena Nabi Muhammad. Apakah kita memang dianjurkan untuk memuliakan Nabi Muhammad? Betul, dianjurkan. Apakah anjuran itu lewat lisan-lisan ulama? Bukan. Pada dasarnya ini anjuran langsung daripada Sang Pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-A'raf ayat 157, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Nyata-nyata sudah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka orang yang beruntung, muflih, orang yang beruntung, orang yang selalu bahagia, orang yang selalu dalam kenikmatan, orang yang selalu dalam kebahagiaan. Siapa mereka itu? Kata Allah, falladzina amanu bihi, mereka orang yang iman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi Muhammad barang tentu bersambung iman itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang iman kepada Allah belum tentu iman kepada Nabi Muhammad. Kalau sampai itu terjadi, dia iman kepada Allah, tidak iman kepada Nabi Muhammad, maka imannya itu mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak mungkin orang itu iman kepada Nabi Muhammad, tidak iman kepada Allah. Pasti di balik dia iman kepada Nabi Muhammad, dia akan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas ketika kita harus taat kepada Nabi Muhammad, apakah sama halnya kita taat kepada Allah? Betul. Kata Allah, man ata'ar rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, taat kepada Nabi Muhammad, maka dia masuk kategori orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memangnya bentuk ketaatan kita kepada Allah itu kayak apa? Ya, kita sembahyang. Sembahyang itu diwajibkan pertama kali kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Kita tahu tata cara solat itu dari siapa kalau bukan dari Nabi Muhammad SAW. Yang lainnya seperti puasa. Puasa itu dari siapa? Mula-mulanya itu perintah dari Allah. Pertama Allah perintahkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Siapa pertama kali yang melakukan puasa itu? Nabi Muhammad. Kita melaksanakan puasa itu karena mengikuti Nabi Muhammad. Jadi semua bentuk ketaatan yang kita lakukan itu tidak lepas daripada mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Allah, man ata'ar rasul faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersambungnya ke sana. Nah, ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, apakah sama halnya dengan mengagungkan Allah? Betul. Ketika kita sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sebelum nama Nabi Muhammad disebut, Allah dulu disebut. Tapi ketika orang itu berzikir, la ilaha illallah, belum tentu dia menyebut nama Nabi Muhammad. Maka ketika dia bersolawat, maka masuk kategori zikir, karena di situ ada nama yang mulia, yaitu Asmaul Husna, diantaranya Allah sudah terlebih dahulu disebut. Maka solawat itu masuk kategori zikir. Solawat lebih afdol daripada zikir, karena solawat yaitu solawat, zikir termasuk di dalam solawat. Jadi tersambung kepada Nabi Muhammad, tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memuliakan Nabi Muhammad, sama halnya dengan memuliakan Allah. Kita ketika memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, akan timbul mahabbah kepada Nabi Muhammad. Ketika kita mahabbah kepada Nabi Muhammad, maka akan timbul rasa berkeinginan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang Ustadz, Habib, ketika saya mengikuti Nabi Muhammad, apa jaminan saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala?
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada pengikutmu, sampaikan wahai Muhammad kepada masyarakat di lingkungan Babus Sabirin, kepada mereka, apabila cinta kepada Allah, ikuti aku Muhammad. Bukan meminta Rasulullah untuk mencintai aku, tapi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah agar kita mengikuti. Rasulullah sholat, ya kita sholat. Rasulullah puasa, ya kita puasa. Rasulullah zakat, ya kita zakat. Rasulullah silaturahmi, ya kita silaturahmi. Rasulullah bersosial, ya kita bersosial. Ikuti Nabi Muhammad. Rasulullah selalu hadir di majlis ilmu, ya kita hadir ke majlis ilmu. Rasulullah kalau datang ke satu masjid, di situ ada orang yang baca Quran, ada orang yang menuntut ilmu, ada orang yang berzikir. Rasulullah hadir duduk dengan orang yang sedang menuntut ilmu. Seperti mana kita pada malam hari ini. Ini pada dasarnya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barik wasallim. Apa jaminan kita ketika kita duduk di tempat seperti ini, mengikuti Nabi Muhammad, menuntut ilmu, menggali sejarah, profil daripada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa manfaatnya? Apa hikmahnya buat kita dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Antum mendapatkan 3 kriteria keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Duduk antum sejenak di sini, antum mendapatkan Habib, titel kekasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini titel bukan sembarangan titel ya ikhwan. Ketika Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, maka tidak dikategorikan umatnya itu sebagai Khalilullah. Tapi ketika Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad sebagai Habibullah, maka umatnya pun mendapatkan gelar Habibullah. Umatnya yang mengikuti Nabi Muhammad saja, yang namanya pengikut, belum tentu ada di dalam hatinya cinta kepada Nabi Muhammad, sudah mendapatkan titel Habibullah. Apakah tempat seperti ini yang ingin kita tinggalkan? Apakah tempat seperti ini yang akan kita abaikan? Apakah tempat seperti ini yang akan kita tidak hirani? Yang dibalik daripada duduk dan kumpulnya di tempat seperti ini, keluar kita mendapatkan gelar Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Anda boleh bangga dengan jabatan Anda sebagai profesor, sebagai doktor, S1, S2 sampai S3, sampai menjadi bos esteller. Boleh bangga Anda sebagai dosen, tapi tidak bisa menyamai gelar jabatan Habibullah. Ini Allah yang menyampaikan langsung. Anda cuman mengikuti Nabi Muhammad, Anda duduk dari tempat kumpul, umpat-umpatan saja, melok-melok saja, dak ruh ono opo di dalamnya. Yang penting saya melok, ikut, ya, ngikut saja, itu sudah mendapatkan gelar Habibullah. Tidak cukup sampai di situ, kata Allah, Anda meninggalkan tempat itu, yaghfir lakum dzunubakum, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Anda dijamin dosa Anda habis. Siapa yang menyampaikan? Ini bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Keluar Anda meninggalkan tempat ini tanpa Allah memandang latar belakang Anda sebagai apa profesinya, oleh Allah sudah diampuni dosanya. Amin ya rabbal. Sudah mendapatkan titel Habibullah, juga dosa Anda dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Berkat siapa kalau bukan karena berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Sekarang ironisnya, bagaimana dengan orang yang hadir ke tempat majelis ilmu ini? Dia bukan hanya umpat-umpatan atau ikut-ikutan, melainkan dia hadir berdasarkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ini barang tentu berbeda.
Kalau hanya ikut-ikutan saja dia mendapatkan gelar Habibullah, nang kayak apa kalau orang itu hadir ke tempat ini, dia membawa cinta kepada Rasulullah. Saya rindu dengan Rasulullah, saya ingin membela Rasulullah. Ini cara pembelaan kita kepada Sayyiduna Muhammad. Jangan cuman kita ngomong membela Nabi Muhammad, tapi tempat-tempat yang mulia seperti ini kita jauhi. Tempat-tempat seperti ini tidak kita senangi. Mana pembelaan Anda kepada Nabi Muhammad? Yang dimana seluruh kehidupan Rasulullah diisi dengan pembelaan-pembelaan terhadap umatnya. Bahkan bukan di masa sehat dan jayanya Rasulullah, menjelang wafatnya Rasulullah, yang keluar daripada muntungnya adalah umatku, umatku, umatku. Ya Jibril, sampaikan kepada Allah bagaimana nasib umatku setelah aku wafat. Tidak membayangkan bidadari yang berbaris, tidak membayangkan sorga yang sudah dihiasi, tapi yang ada di benak pikirannya adalah umatnya beliau, kita semuanya. Ketika dibangkit di Yaumil Ba'si, hari pembangkitan, orang yang pertama bangkit itu adalah Sayyiduna Muhammad. Dan yang pertama tertuang daripada lisan yang suci itu adalah ummati aina ummati, mana umatku, mana umatku. Jadi pembelaan Rasulullah bukan hanya di masa hidupnya, akan tetapi di masa barzah beliau begitu perhatian kepada kita. Setiap hari Senayan, setiap hari Kamis, seluruh amalan-amalan kita disodorkan kepada beliau. Kalaunya didapati amalan kita itu baik, beliau senyum, beliau bersyukur bahwasanya umatnya masih eksis dalam keimanan dan kecintaannya kepada beliau. Kalaunya ada pembelotan, ada kemaksiatan, ada kesalahan, maka beliau mengangkat tangan untuk meminta ampun kepada Allah sagan umatnya tadi itu. Itulah pembelaan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika setiap individu diseberangkan ke Siratal Mustaqim, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah-tengah jembatan tersebut, memperhatikan satu persatu daripada umatnya. Takut ada umatnya yang jatuh ke jurang neraka. Allahu Akbar. Dalam riwayat dinyatakan apabila ada yang terjatuh umatnya ke jurang api neraka, dicari, dikejar oleh Nabi Muhammad. Mana umatku, mana umatku. Allahu Akbar. Itu pembelaan Sayyiduna Muhammad. Bahkan Sayyiduna Muhammad sampai menyatakan al-jannatu hurrimat 'alal umam kullihim hatta tadkhulaha ummati. Surga itu diharamkan untuk dimasuki semua kalangan, semua suku, semua bangsa, semua pengikut, semua umat. Tidak boleh. Dilarang sama malaikat. Kamu umat siapa? Kamu pengikut siapa? Saya pengikut Musa, saya pengikut Nuh, saya pengikut Isa, saya pengikut Ibrahim. No. Tidak boleh masuk, karena belum ada yang masuk daripada umat Nabi Muhammad. Hatta tadkhulaha ummati, kata Rasulullah, sehingga terlebih dahulu masuklah umatku. Umatnya Rasulullah masuk terlebih dahulu, habis umatnya Rasulullah masuk, baru umat-umat yang lain masuk. Saking mulianya umat Nabi Muhammad. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sungguh the best of ummah, umat yang terbaik yang dikeluarkan oleh Allah ke publik, liyudhirahu 'ala dini kulli, agar dapat mempertontonkan dan memperlihatkan Anda berada di atas agama yang hak, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Agar Anda dapat memperlihatkan ke publik bahwasanya inilah misi-visi saya sebagai hamba Allah yang legal, umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Selalu eksis dalam keimanan kepada Allah, selalu dalam berbuat kebaikan terhadap sesama,
selalu menciptakan suasana ketenangan dan kedamaian. Itulah ajaran Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Tidak ada Islam radikal, tidak ada Islam teroris, tidak ada. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Sallu ala Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Nabi kita diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Jadi kalau ada perbuatan individu yang tidak elok, itu bukan ajaran Islam, melainkan kesalahan daripada perbuatan individu orang tersebut. Jangan dibawa-bawa Islam di situ. Betul betul. Karena Islam pada dasarnya adalah rahmah, kasih sayang, toleransi, selalu berbuat baik. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Selalu dalam kondisi beribadah kepada Allah, baik secara vertikal maupun horizontal, hablum minallah maupun hablum minan nas. Dia beribadah pelantara, bersosial dengan sesama manusia yang baik, dan akhlak yang baik serta kepribadian yang baik, mengikuti sosok manusia terbaik yaitu Sayyiduna Muhammad, serta selalu eksistensi dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti pelantara sembahyang sehari semalam 5 kali. Itu untuk mempercantik dan memperelok kepribadian kita. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikatnya Islam. Siapa yang membawa kedamaian sedemikian itu kalau bukan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, sekarang ketika Nabi Muhammad dilecehkan, ketika Nabi Muhammad dihinakan, apakah kita mau berdiam diri? Tidak ya ikhwah. Buktikan cinta kita kepada Rasulullah. Rasulullah seperti mana sudah saya sampaikan, sedemikian rupa pembelaannya kepada kita. Bahkan kita sudah dirindukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Wa syauqa li ahbabi. Kata Rasulullah, wahai sahabatku, sungguh sekarang aku sedang jatuh cinta terhadap kekasihku. Anahnu ahbabukum ya Rasulullah. Bukankah aku ini sebagai kekasihmu wahai Rasulullah? La. Antum ashabi. Kalian itu adalah sahabatku. Yang aku rindukan sekarang ini adalah kekasihku. Kemudian serentak para sahabat bertanya kembali kepada Rasulullah, manhum ya Rasulullah. Kalau begitu siapa mereka itu yang engkau rindukan pada saat ini ya Rasulullah? Apakah ada orang selain kami? Naam, kata Rasulullah. Hum amanu bi min ba'dikum walam yarawni yawaddu ahadukum an yarani bimali wa guwati. Allahu Akbar. Kata Rasulullah SAW, mereka itu adalah orang yang hidup jauh masanya setelah kalian. Jauh 1442 yang akan datang mereka itu, yaitu kita orang ini. Alhamdulillah panjenengan kabeh ya, pian barataan. Kita semua ternyata yang dimaksud oleh Sayyiduna Muhammad sudah mengetahui keadaan kita, kondisi kita, keimanan kita, kadar kecintaan kita kepada Sayyiduna Muhammad, sehingga meskipun kita jauh dari Madinah, jauh dari Makkah, tapi tidak lepas daripada perhatiannya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang yang hidup jauh setelah kamu, mereka iman kepada saya, iman kepada saya. Ini iman bukan nilai-nilai yang biasa. Kita tertanam iman kepada Nabi Muhammad itu ada suatu nilai yang sangat luar biasa. Karena selagi itu ada iman, pasti akan masuk surga, pasti hukumnya. Saya tanggung jawab. Selagi ada iman di dalam hati, meskipun sebiji dzarrah, sebiji dzarrah itu ya biji-biji yang paling kecil, ada dalam hati, pasti antum akan masuk surga. Di neraka, yaitu sebelum masuk surga, dimampirkan dulu ke situ. Ya, jangan ujuk-ujuk mentang-mentang ada iman berbuat maksiat sekehendaknya. Silahkan, tapi mampir dulu nanti.
Itu tempat suci, tempat bersih. Anda kotor, bawa baju kotor, bawa badan kotor, mandi dulu. Cuman mandinya di neraka, bukan mandi di Sungai Mahakam. Ya, mandinya di neraka, dicemplungkan ke situ. Allahu Akbar. Jangan hancurkan diri kita, jangan hianati diri kita, jangan dolimi diri kita, jangan binasakan diri kita gara-gara hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita. Kita ikuti Nabi Muhammad, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hawa nafsu kita itu ikutkan kepada Nabi Muhammad SAW, insyaallah selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahu Akbar. Coba bayangkan iman kepada Nabi Muhammad. Kita tidak pernah kumpul dengan Nabi Muhammad. Saya mau tanya sama ibu-ibu mahaji di belakang sana, adakah suahpian mimpi dengan Rasulullah? Ada? Kalau ada kesini ulun beri duit. Aku beri amplopnya saja yang kosong. Ada yang pernah yang suah mimpi dengan Nabi Muhammad. Mimpi aja kada suah, apalagi dengan secara nyata, dengan secara sadar. Ya Allah, tapi itulah keistimewaan antum semuanya. Kenapa, Beb? Ada iman kepada Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Ketujuh solawatan kepada Nabi Muhammad, ketujuh muji-muji Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Siapa yang memilih antum ini cinta kepada kekasihnya Allah sehingga antum tergolong menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah nikmat yang terbesar, bukan iman Islam ya ikhwan. Jangan salah paham, nikmat yang terbesar itu bukan iman Islam, itu secara bahasa saja. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina wa 'alaikum ni'matal iman wal Islam. Alhamdulillah, kita telah diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah, yaitu nikmat iman dan Islam. Bukan itu. Nikmat yang paling besar itu adalah lahirnya Nabi Muhammad. Lahirnya Rasulullah. Karena dengan lahirnya Rasulullah maka lahirlah iman. Dengan lahirnya Rasulullah lahirlah Islam. Kalau bukan karena lahirnya Rasulullah, Allah dalam hadis qudsi menyatakan laulak lamma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena aku ciptakan engkau wahai Muhammad, jangan mimpi ada iman, jangan mimpi ada Islam. Dunia saja tidak ada. Dunia saja tidak ada. Berarti yang berperan utamanya di sini, bintang filmnya di dunia ini adalah Sayyiduna Muhammad. Makanya dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan bifadlillah, dengan karunia Allah. Karunia Allah itu banyak. Ya kalau pian mendapatkan nasi kotak ini di antara karunia Allah. Di antara karunia. Pian mendapatkan minuman itu di antara karunia Allah. Senang enggak mendapatkan minuman gratis? Senang enggak mendapatkan nasi kotak? Senang. Senang enggak kita punya rumah? Senang. Senang enggak kita punya sapidah motor? Senang enggak kita punya kendaraan mobil? Senang enggak kita punya istri? Senang enggak yang istrinya dua? Istri satu aja sudah senang, apalagi dua. Banyak yang hendak tapi kada sanggup. Ya Allah, senang kita. Itu karunia Allah. Yang sudah punya istri, yang istri punya suami, tiba-tiba mencungul anak. Senang gak punya anak? Senang, alhamdulillah. Bukti senang dan gembiranya punya anak, sudah mencungul saikong, hendak saikong pulang, hendak tambahi lagi jer 2, 3, 4 ikong anak. Saking senang dan gembira. Itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah, itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita sadari, kata Abdullah bin Abbas di dalam tafsirnya, ada yang lebih daripada semua fasilitas yang sudah sampai ke tangan kita.
Apa itu rahmat yang terbesar? Apa itu karunia Allah yang terbesar? Lahirnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka secara garis besarnya, setiap karunia Allah yang sampai kepada tangan Anda, di situ tidak lepas daripada jasanya Sayyiduna Muhammad. Anda menjadi pejabat, di situ ada jasanya Rasulullah. Anda menjadi pembisnis, di situ ada jasanya Rasulullah. Anda menjadi orang kaya, di situ ada jasanya Rasulullah. Anda menjadi miliarder, jutawan, di situ ada jasanya Rasulullah. Anda punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya apa saja, tidak lepas daripada jasanya Nabi Muhammad. Makanya kalau dimintai untuk peringatan Nabi Muhammad, jangan seke. Betul betul. Jangan pelit. Setiap karunia yang sampai ke tangan kita, di situ tidak lepas daripada jasanya Nabi Muhammad. Anda punya duit, tidak lepas daripada jasanya Rasulullah. Kalau untuk peringatan Nabi dimintai 10.000, jangan merengut. Dimintai 100.000, jangan merengut. Kita sudah menelan uang beratus-ratus juta, mantap, masa dimintai 100.000 saja memamai? Papong, keganalan 100.000, emang segenapa gram? Sedangkan penceramahnya, berapa gram penceramahnya itu diberi duit? 5 juta. Keganalan itu cukup 200.000 aja, gin. Memamai sedih. Mending kalau memberi, sudah kada memberi, memamai pulang. Ungul. Ya Allah ya Rabbi. Tidak lepas daripada jasanya Sayyiduna Muhammad. Itu rahmat yang paling besar. A'zamun ni'am, a'zamur rahmah. Huwa maulidur Rasul, lahirnya Sayyiduna Muhammad. Al-insanul kamil, sosok manusia yang paling sempurna, sosok manusia yang paling indah, sosok manusia yang paling dermawan, sosok manusia yang paling santun. Huwa Sayyiduna Muhammad. Wa ala tafannunihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusfi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusfi. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, orang yang dikategorikan ahli sastrawan, ahli bahasa untuk mengukir keelokan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Sampai hari kiamat, sampai orang yang ahli sastrawan, ahli bahasa itu sudah meninggal, maka sifat baik Nabi Muhammad tidak bakalan terpenuhi untuk disifati. Saking sempurnanya sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sifat baiknya Nabi Muhammad begitu sempurna. Andai semua air yang ada di lautan ditambah dengan yang ada di sungai Bahakam, ditambah dengan sungai-sungai kecil, dan semuanya air dijadikan tinta, kemudian semua pohon-pohon yang paling gonol sampai yang paling halus dijadikan penanya untuk mencatat kebaikan dan sifat baiknya Rasulullah, maka tidak bakalan sanggup dan tidak bakalan cukup untuk mensifati baiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Matanya Rasulullah, matanya saja, keindahan Rasulullah, keindahan matanya Rasulullah, kebaikan matanya Rasulullah, nilai matanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, kana sallallahu alaihi wasallam yanduru fi khalfihi kama yanduru fi amami. Rasulullah itu kalau melihat ke depan sama seperti mana melihat ke belakang. Melihat ke belakang sama dengan melihat ke depan. Artinya ketika berhadapan begini, yang di belakang juga begitu jelas seperti mana melihat ke depan. Masya Allah, multifungsi. Kana sallallahu alaihi wasallam yanduru fi lailatin muzlimatin kama yanduru fin nahar. Rasulullah itu dapat menatap, dapat memandang dengan kedua belah matanya pada malam hari seperti mana memandang pada siang hari, tidak ada bedanya. Allahu Akbar. Amunnya kita kadap sedikit aja sudah
habut kita nih, aduh, kadap ini pajak lampu, kada terlihat lagi jalan kalau tidak ada senter, betul-betul. Ya Allah, Rasulullah SAW baik di siang hari di malam hari tidak ada perbedaan. Allahu Akbar. Wajahnya Rasul SAW yatala'la kalailatil badri, begitu indah menawan bak bulan purnama. Bahkan ulama menyatakan ka'anna syamsu tajri ala wajhi, bagaikan matahari itu seakan berjalan di atas wajahnya Nabi Muhammad. Begitu bercahayanya Rasulullah, begitu terangnya wajah Rasulullah, begitu menawannya wajah Rasulullah, begitu indahnya dipandang wajah Sayyiduna Muhammad. Allahu Akbar. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah pada malam hari beliau menjahit salah satu baju, maka tiba-tiba jarumnya terjatuh, dan kondisi pada malam hari itu kadap, gelap gulita. Di rumah Rasulullah itu tidak seperti mana di rumah kita, beratus-ratus watt, semua sudut terang dengan lampu-lampu yang luar biasa terangnya. Itu rumah kita. Rumahnya Rasulullah kalau malam gelap. Allahu Akbar. Begitu jatuh jarum sudah tidak didapati lagi oleh Sayyidatuna Aisyah. Diraba-raba sama Sayyidatuna Aisyah, kemana ini jarum? Tidak didapati. Begitu kadalawas tiba Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata Sayyidatuna Aisyah. Dibuka pintu, masuk ke dalam ruangan rumah. Maka ketika Rasulullah ada dalam ruangan rumah tadi itu, seluruh sudut di dalam rumah tadi itu menjadi terang, menjadi bercahaya. Allah, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Kau bagaikan rembulan, kau bagaikan matahari, bahkan kau bercahaya di atas cahaya. Matahari dan rembulan pun akan tersimpu malu kepada engkau, wahai Muhammad, karena keduanya itu tercipta daripada cahayamu, wahai Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Allah. Ketika Rasulullah SAW masuk, bercahaya seperti mana pada malam hari ini kita berada di dalam ruangan musalla Babus Sabirin, terang karena ada penerang. Sayyidatuna Aisyah dengan spontan dia dapat mengambil jarumnya yang diraba-raba sebelumnya tidak didapati. Kemudian baru ngeh, baru sadar Sayyidatuna Aisyah, dari mana ini sumber cahaya? Dilihati, diperhatikan, ternyata sumber cahaya itu daripada wajahnya Sayyiduna Muhammad. Ma'adwa'u wajhaka ya Rasulullah, kata Sayyidatuna Aisyah, betapa bercahaya dan indahnya wajah engkau, wahai Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, wailul liman lam yarani yaumal qiyamati Aisyah. Celaka wahai Aisyah, celaka mereka yang tidak dapat menatap keelokan wajahku pada yaumil qiyamah ya Aisyah. Kemudian ditanya lagi sama Sayyidatuna Aisyah, man lam yaraka yaumal qiyamati ya Rasulullah, memangnya siapa garang orang yang kada dapat memandang keindahan pian ya Rasulullah pada hari kiamat? Al-bakhil, kata Rasulullah, orang yang seke, orang pemalar, orang yang aprit. Jangan menjadi orang yang aprit, celaka biar. Ya Allah, insya Allah yang ada di sini semuanya mempunyai sifat dermawan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-bakhil, orang pemalar, orang seke ya Aisyah. Wa manil bakhil ya Rasulullah, siapa orang seke itu wahai Rasulullah? Apakah bubuhan jamaah Babus Sabirin? Ujar Rasulullah, pokoknya siapa aja. Man idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi, orang yang apabila dibacakan solawat kepadanya, inya kada mau bersolawat. Bahkan kalau mendengar orang solawatan, dia tutup telinganya, berisik, berisik, berisik. Dia sumpah telinganya tuh. Mungkin kalau di dalam kamar dia tutupi pakai bantal, saking gak maunya solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah, dihalang-halangi orang mau solawatan kemana? Ke musola sana, ngapain solawatan? Jangan solawatan di sana, mengganggu orang aja kamu ini, berisik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 14 abad lebih yang lalu Rasulullah sudah mengisyarahkan itu orang yang celaka.
Orang yang tidak cinta dengan salawat kepada Nabi Muhammad, orang yang tidak katuju memuji Nabi Muhammad. Mana pembuktian cintanya kepada Sayyidina Muhammad? Yang Rasulullah sudah membuktikan kecintaannya kepada mereka, sementara mereka malah memboikot Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar. Orang yang tidak mau dan tidak katuju salawat kepada Rasulullah, itulah mereka orang yang celaka. Kata Rasulullah SAW, tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad, padahal yang paling indah di akhirat nanti itu adalah berkumpul dengan Nabi Muhammad. Pandangan yang paling indah dan menyejukkan itu adalah memandang ru'ya wajhi Sayyidina Muhammad, memandang wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sudah dibuktikan oleh Allah ketika Rasulullah SAW itu lahir, bukan hanya kota Mekah, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, semuanya dipenuhi dengan cahaya. Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Nurul Mustafa sallallahu alaihi, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Nurul Mustafa, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Allah Muhammad, Muhammad khairul mursalin, Nurul sallallahu alaihi, Nurul Mustafa, Mala al-Akwan, Mala al-Akwan, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad khairul mursalin, Nurukan wadda malikul arwah, Nurukan wadda malikul arwah, kam muhibbin ilal haramain, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad khairul mursalin. Allah, kam muhibbin ilal haramain. Berapa banyak orang yang tersambung hatinya dengan Sayyiduna Muhammad. Dia diberikan kemudahan oleh Allah sampai ke tanah Haramain, ke tanah suci Mekah dan Madinah. Allah, mudah-mudahan pian berataan mahaji kawatulak umrah, amin. Lawan laki pian, anak pian berataan sekeluarga tulak sana, amin ya Allah. Berziarah kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Biar kita tahu ini sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lahir dan ketika dikandung tidak ada tashku minhu alaman wala ilala, merasa sakit, merasa berat di dalam kandungan ibunya. Aminah itu tidak pernah merasakan itu semua seperti mana yang dirasakan oleh ibu-ibu pada umumnya. Sallu ala Muhammad. Allah, ketika lahir bahkan ibunya Aminah Zuhriyah itu tidak tahu kalau anaknya pada saat itu mau lahir. Bahkan Ummu Syaffa
yang menjadi bidannya itu sudah bersiap-siap, tiba-tiba di luar dugaan lahirnya Sayyiduna Muhammad. Dan ketika lahir Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana sajidan syakiran hamidan ka'annahu badru fi tamamih. Langsung sujud, bukan langsung menangis macam kita bahari. Begitu lahir, tapi Rasulullah langsung sujud ke hadirat Allah, seakan dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bercahaya, diliputi dengan cahaya, dan indah bagaikan bulan purnama. Ummu Syafah langsung melihat kanan kiri, belakang, depan, utara, barat, selatan, timur, semuanya terpenuhi ini alam dengan cahaya Sayyidina Muhammad. Karena alam semesta ini gembira dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda ulidal inatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa sana'u ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zaman tabassumu wa sana'u tabassumu wa sana'u. Tabassum, senyum, alam semesta ini gembira. Fahtazal arsyu taraban wastibsyara wazdadal kursiyyu haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Allahu akbar. Aras ini goncang, langit semuanya alam malaikat bercahaya. Mereka tahu kalau itu adalah pada masa lahirnya Sayyiduna Muhammad. Alam semesta pun bercahaya, dari ufuk barat sampai ke ufuk timur. Sallu ala Muhammad. Karena sudah lahir yang ditunggu-tunggu oleh alam semesta ini. Karena akan membawa rahmat untuk alam semesta ini, bukan hanya untuk manusia, tapi untuk seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sallu ala Muhammad. Makanya lahirnya begitu mulia, lahirnya langsung sujud. Ketika lahir semua berhala-berhala Lata, Uzza, Ubal, macam-macam dan sudah berjatuhan. Allahu akbar. Api yang 1000 tahun tidak pernah padam karena selalu dipelihara, padam tiba-tiba. Allah. Kemudian jin, ya, kemudian syaitan yang biasa nguping, tembus kalau Allah menyampaikan wahyu kepada para nabi, itu syaitan sudah tahu dia, nguping dia. Tapi ketika lahirnya Rasulullah, itu syaitan bangsa jin tidak bisa tembus ke arah sana, dijaga oleh malaikat, ditempeleng-tempelengin sama malaikat. Karena apa? Karena keagungan lahirnya Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allah. Baharan dinul muayyad bil dhuhuri Nabi Ahmad. Baharan dinul muayyad bil dhuhuri Nabi Ahmad. Ya hanana bi Muhammad, dzalikal fadlu min Allah. Ya hanana, 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 ya na atyabun nasi khalqan wa ajallun nasi khuluqan garban wa syarqan sa'irun walhamdulillah. Allah ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana.
hanana ya hanana na atyabun nasi khalqan wa ajallun nasi khuluqan dzikruhu gharban wa syarqan sairun walhamdulillah ya hanana ya hanana sallu alaihi oh ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana sallu ala Muhammad atyabun nasi khalqan wa khuluqa manusia yang paling baik perangai dan fisiknya itu Sayyidina Muhammad. Zikruhu gharban wa syarqa, selalu mengenal beliau Sayyidina Muhammad seluruhnya, baik dari barat maupun sampai timur. Allahu Akbar. Semuanya kenal dengan Rasulullah. Dan Rasulullah paling indahnya manusia, paling gantengnya manusia. Begitu lahir senyum dengan mamahnya. Allahu Akbar. Begitu Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susunya Nabi Muhammad SAW, pertama kali melihatnya langsung jatuh cinta dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra pada masa itu berusia 15 tahun, nengok melihat Rasulullah karena mamahnya Aminatul Zuhriyah itu kekawalan dengan Sayyidatuna Khadijah. Berkeingin dalam hati, nyamannya kalau aku jadi bayi menjadi kekawalan dengan Zaidin. Tahunya berdapat dengan beliau sudah usia 40 tahun jadi istri tercintanya. Kata Halimatus Sa'diyah, Masya Allah, ajabani, ini sangat mengejutkan saya. Bayi yang begitu munggil, indah, ganteng, dan subhanallah, begitu didatangi oleh Halimatus Sa'diyah, itu Rasulullah SAW yang sedang tidur istirahat langsung membuka kelupuk matanya dan langsung tersenyum dengan Halimatus Sa'diyah. Luar biasa. Rasulullah membawa keberkahan. Begitu anak digendong oleh Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah yang pada saat itu tidak ada sumber ASI, maka langsung ASInya menjadi banyak, menjadi subur. Ketika setelah diizinkan sama mamahnya, sama keluarganya untuk dibawa ke Bani Sa'ad sana, kemudian diangkat ke keledainya Halimatus Sa'diyah, itu keledai yang ketika datang dia pelan-pelan jalannya, begemet jalannya karena kurang pangan, kurang makan, kurang gizi. Begitu ditunggangi oleh Rasulullah SAW, maka itu si keledai mendadak menjadi kenal, menjadi gagah, menjadi perkasa. Allahu Akbar. Berkahnya Sayyidina Muhammad. Di Bani Sa'ad paceklik multidimensi. Allah, krisis multidimensi. Begitu datang Rasulullah langsung hujan, daun-daunan langsung tumbuh, terutama kampungnya Halimatus Sa'diyah menjadi subur dan makmur, sumber-sumber air mulai keluar berkat lahirnya Sayyidina Muhammad. Berkat datangnya Rasulullah ke tempat tersebut membawa berkah. Kehidupan Halimatus Sa'diyah beserta keluarganya sangat sulit sekali, berkepanjangan krisis moneter. Begitu ada lahir Rasulullah di tengah-tengah keluarga itu, maka keluarga itu menjadi berkecukupan. Sallu ala Muhammad. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa keberkahan. Dan ketika kita menghadirkan beliau, demi Allah di sini ada letak keberkahan. Kata Allah, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Demi Allah, tidak bakalan diturunkan musibah, bencana, bala apalagi kepada satu komunitas yang sedang berkumpul mengagungkan, memuji Nabi Muhammad SAW. Tidak bakalan diturunkan, karena di situ ada ruhnya Rasulullah, ada sunnahnya Rasulullah, ada ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sallu ala Muhammad. Allah, itulah kemuliaan dan keagungan Sayyidina Muhammad. Rugi kita tidak mengenal Nabi Muhammad. Jangan menjadi orang yang munafik, muntung kita pura-pura cinta kepada Nabi Muhammad tapi hati menanamkan kebencian kepada Rasulullah. Rugi kita.
sangat merugi. Cintakan hati kita kepada Rasulullah. Kalau sudah cinta kepada Rasulullah, seperti saya katakan tadi di permulaan, yang mengikuti saja tanpa cinta sudah menjadi Habibullah. Bagaimana orang yang cinta dengan Sayyiduna Muhammad? Jangankan manusia yang diberikan kesempurnaan akal dan ilmu, pelepah korma yang tidak berfungsi, jauh daripada batangnya, sudah jabuk, sudah kering, tidak ada lagi yang namanya getahnya, itu bisa menangis tidak mau pisah dari Nabi Muhammad. Dan ini hadis mutawatir, didengar oleh semua para sahabat yang hadir di masjid itu. Suara tangisan merengek. Kemudian Rasulullah mengetahui sumber daripada tangisan ini ternyata dari pelepah korma yang didirikan, diganti oleh sahabat dengan yang baru. Kata Rasulullah, ini sumber tangisan dari sini. Dia menangis karena tidak mau pisah daripada aku. Pelepah korma karena kecintaannya kepada Rasulullah tidak mau pisah daripada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kamu mau tetap bersama aku tapi dengan waktu yang sekejap, atau kamu akan aku minta kepada Allah menjadikan engkau pohon korma di istanaku? Baru diam nangisnya. Sudah dijanjikan akan menjadi pohon korma nanti di istananya Sayyidina Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Sampai pelepah korma yang cinta dengan Nabi Muhammad masuk surga. Apalagi antum, ironisnya, yang cinta kepada beliau, yang membela beliau, yang semangat memuji beliau, yang semangat mengagungkan beliau, yang selalu peringati lahirnya beliau, betul-betul ditanamkan cinta dalam hatinya, antum akan dijamin oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabta, kata Rasulullah, engkau akan berkumpul berserta engkau yang kau. Indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Semuanya, ya Rasulullah, ya Habibullah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, terimalah kami sebagai umatmu. Ya Rasulullah, ya Habibullah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Semuanya, Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Sallu ala Muhammad. Jujur, nyaman gak merasa di hati? Tenang gak hati kita? Bagaimana
kita berkumpul dengan beliau, kita menyebut namanya saja sudah tenang hati kita, nyaman hidup kita. Apalagi kita berkumpul dengan beliau. Insya Allah kita berdatangan berkumpul dengan beliau. Amin. Pertahankan cinta kita kepada Rasulullah sampai titik akhir hayat kita. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina